Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Carolina Ababil dengan NPM 1006031717116 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan draft spesia dengan berjudul Studi Pustaka Produksi Bioetanol dari Limbah Kulit Buah Coklat dengan proses hidrolisis menggunakan Zimomonas mobilis. Indonesia sendiri merupakan penghasil kakao nomor 3 terbesar di dunia. Peningkatan produksi buah kakao akan mengakibatkan semakin banyak pula kulit buah kakao yang dihasilkan. Komponen limbah buah kakao yang terbesar berasal dari kulit buahnya, yaitu sebesar 75% dari jumlah total buah. Kulit buah kakao merupakan limbah lignoselulosa yang mengandung komponen lignin, selulosa, dan juga hemiselulosa. Bioetanol sendiri merupakan etanol yang diproduksi dengan menggunakan mikroba dengan proses fermentasi. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Mikroorganisme dapat membantu mengubah gula menjadi etanol. Pemilihan mikroorganisme sendiri dapat didasarkan pada karbohidrat yang digunakan sebagai medianya. Tujuan dari penelusuran pustaka ini yaitu mengetahui potensi limbah kulit buah kakao untuk dijadikan bioetanol serta mengetahui parameter yang optimal yang dihasilkan bioetanol dari limbah kulit buah kakao dengan menggunakan mikroorganisme Zimomonas mobilis yang dapat menghasilkan kadar bioetanol lebih tinggi, serta mengetahui waktu optimal yang dapat dicapai dalam proses produksi bioetanol dari limbah kulit buah kakao. Limbah kulit buah kakao merupakan limbah kulit yang dihasilkan dari proses pemisahan kulit dalam bentuk jumlah biomasa yang sangat melimpah. Namun, belum digunakan secara optimal, hanya dimanfaatkan beberapa persen saja, seperti untuk pelarut, cangkang kapsul, dan lain-lain. Bioetanol umumnya diperoleh dari fermentasi kamir. Zimomonas mobilis merupakan kamir yang melakukan metabolisme pada gula dengan kondisi anaerob fakultatif. Proses bioetanol terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada pretreatment, kemudian ada fermentasi, ada hidrolisis, dan juga ada destilasi. Pretreatment adalah pemecahan ikatan lignin yang menutupi selulosa dan juga hemiselulosa. Tujuannya yaitu agar struktur lignoselulosa yang mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa dapat pecah. Selanjutnya ada hidrolisis. Hidrolisis dibagi menjadi dua, yaitu ada hidrolisis asam dan juga hidrolisis enzimatik. Hidrolisis asam adalah reaksi pemecahan polisakarida dengan air yang dikatalis oleh asam, sedangkan hidrolisis enzimatis dilakukan menggunakan aktivitas mikroorganisme atau mikroba. Selanjutnya ada proses fermentasi. Fermentasi etanol merupakan proses biologi mengubah bahan organik menjadi komponen sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Proses setelah fermentasi yaitu ada destilasi yang merupakan metode pemurnian pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Mikroorganisme yang dapat digunakan dalam pembuatan bioetanol umumnya adalah Zimomonas mobilis. Zimomonas mobilis merupakan bakteri yang berbentuk batang, termasuk ke dalam bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, dan merupakan bakteri yang dapat bergerak. Metodologi penelitian ini dilakukan secara sistematik literatur review melalui jurnal penelitian bereputasi. Jurnal yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah jurnal yang dipublikasikan 10 tahun terakhir dengan hasil penyeleksian diperoleh jurnal utama sebanyak 10 jurnal. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan. Dari hasil jurnal yang didapatkan, diperoleh variasi parameter produksi bioetanol dimulai dari penambahan inokulum, volume larutan, pH, suhu, waktu fermentasi, dan juga kadar etanol. Hasil kadar etanol yang tertinggi diperoleh dengan jumlah sebesar 55,3%, sedangkan hasil kadar etanol yang terendah dihasilkan sebesar 10,6%. Pada hasil ini, faktor yang berpengaruh yaitu ada suhu, pH, dan waktu fermentasi.
Karena jika faktor tersebut tidak sesuai dengan keadaan mikroorganismenya, maka kadar etanol yang dihasilkan tidak akan maksimal, bahkan bisa menjadikan mikroorganismenya mati. Dari hasil ini, maka limbah kulit buah kakao memiliki potensi yang baik karena menghasilkan kadar etanol dari 10,6% hingga 55,3% sebagai sumber bioetanol dengan memanfaatkan Zimomonas mobilis. Selain itu, didapatkan kesimpulan berikutnya bahwa untuk menghasilkan bioetanol, limbah kakao dengan kadar yang tertinggi yaitu 55,3%, maka dari itu mikroorganisme ini atau Zimomonas mobilis ini mampu berpotensi menghasilkan kadar bioetanol. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.